Salam semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya sangat diberkati melalui pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 105. Seluruh pasal tersebut memberi dan menggalak dan menyeru agar tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan meminta orang Israel supaya mereka tetap bersyukur kepadanya sepanjang masa, disebabkan masa silam, masa lampau mereka, ada perbuatan Tuhan yang luar biasa telah dilakukan dalam kehidupan mereka. Oleh itu, beberapa seruan yang Tuhan Allah minta agar mereka lakukan dalam kehidupan mereka setiap saat, setiap masa, dan sampai selama-lamanya. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang kedua, serukanlah namanya. Yang ketiga, perkenalkanlah perbuatannya. Yang keempat, bernyanyilah baginya. Yang kelima, bermazmurlah baginya. Yang keenam, percakapkanlah perbuatannya. Yang ketujuh, bermegahlah di dalamnya. Yang kedelapan, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Yang kesembilan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Yang ke-10, carilah wajahnya. Yang ke-11, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaibnya. Ingatlah mukjizat-mukjizatnya. Ingatlah penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham dan Yakub. Yang ke-12, dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Yang ke-13, ia ingat untuk selamanya perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa. Yang ke-14, sampai saat firman-Nya digenap. Yang ke-15, diubahnya hati mereka, yaitu Firaun ataupun orang Mesir, untuk membenci umatnya. Yang ke-16, dituntunnya mereka keluar membawa emas dan perak. Yang ke-17, diberikannya kepada mereka negeri-negeri, bangsa-bangsa, yaitu tanah Kanaan. Yang ke-18, agar supaya mereka tetap mengikut ketetapan-ketetapannya dan memegang segala perjanjiannya. Itu merupakan poin-poin ataupun itu merupakan alasan-alasan untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam seluruh Mazmur 105. Jika mana Allah di dalam masa lampau orang Israel telah melakukan perbuatan-perbuatan besarnya, sehingga umat Israel menjadi pilihan Tuhan. Dan sampai hari ini umat Israel masih di dalam penjagaan Tuhan. Maka Anda dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga harus mengetahui bahwa segala sesuatu masa lampau kita, masa kini, dan masa depan kita di dalam perhatian Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidak hadir di dalam setiap keadaan. Mungkin dalam masa lampau Anda dan saya mempunyai masa gelapnya, tetapi sesuai dengan bahagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan orang Israel yang mana mereka telah menjadi hamba, menjadi budak, menjadi hamba abdi di Mesir, telah kematian Yusuf, mereka diperhambakan. Tapi Tuhan mempunyai rancangan sehingga Dia berkata, sampai genap masanya, Tuhan bertindak untuk membawa mereka keluar dari Mesir melalui Musa yang dipanggil khusus oleh Tuhan untuk membawa umatnya keluar ke tanah Kanaan. Saudaraku, dalam semua situasi yang kita lalui setiap masa, Tuhan itu selalu ada dan hadir dan tidak pernah tidak hadir dalam setiap situasi. Malah Dia melakukan segala sesuatu itu untuk kebaikan Anda dan saya.
Dan tujuannya adalah supaya kita tetap bersyukur kepadanya, tetap menyerukan namanya, tetap mengingat perjanjian-perjanjiannya dalam kehidupan kita. Dan tujuan semuanya adalah supaya Anda dan saya tetap mengikuti ketetapan-ketetapannya dan berpegang kepada segala pengajarannya. Dan jika Anda dan saya tetap mengikuti perintah-perintahnya dan juga memegang ketetapan-ketetapannya, maka Anda akan paham setiap detik hidup, setiap masa lampau Anda, setiap masa kini Anda, dan masa depan Anda, semuanya di dalam perhatian Tuhan, dan Tuhan tetap hadir dan ada di dalam setiap keadaan. Dan itu, biarlah kiranya renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat meneguhkan kita agar kita tetap mempunyai alasan untuk memuji Tuhan. Tidak ada sebabnya Anda dan saya tidak memuji Tuhan, sebab telah disebut dengan beberapa sebab dan alasan yang sangat kuat, dan Allah menyeru orang Israel tetap bersyukur kepadanya. Demikian pun Anda dan saya tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu dan situasi yang kita lalui. Karena Tuhan, sekali lagi saya sebut, Tuhan hadir di dalam setiap masa lampau Anda, masa kini, dan masa depan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.